Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Presiden Joko Widodo apresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai di Pasar Merdeka Sungai Pinang, Samarinda. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tidak bernyawa di rumah kontrakan kawasan Sungai Kunjang, Samarinda. Pasar murah yang menjual sembako di Sungai Pinang, Samarinda diserbu pembeli. Suasana riuh ini terjadi saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Pasar Merdeka Sungai Pinang, Samarinda, Kamis siang. Warga dari berbagai kalangan itu begitu berhasrat bertemu secara langsung. Presiden mengaku takjub dengan metode belanja yang diterapkan di pasar ini. Pasalnya, pasar ini menerapkan metode belanja non-tunai. Metode tersebut dinilai sebagai metode modern di pasar tradisional. Ia pun senang karena hampir semua harga stabil kecuali beras. Semua pasar seperti ini tanpa belanja dengan uang cash, semuanya pakai QR code, sangat bagus sekali. Saya kira ini inovasi Pak Wali Kota yang bagus. Dan saya melihat, saya senang harga-harga juga terkendali baik, bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun, yang masih belum turun beras. Tapi tadi saya lihat beras Bulog sudah mulai masuk. Kita harapkan dengan operasi pasar yang dilakukan Bulog, harga juga akan bisa turun beras ya. Selama di Kaltim, Presiden akan melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya peninjauan persemaian Mentawir dan Bendungan Sepaku. Presiden juga akan meninjau pembangunan IKN dan sidak ke gudang Bulog di Balikpapan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aktivitas transaksi di Pasar Merdeka Sungai Pinang, Samarinda ini tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sebelumnya, pasar ini heboh saat Presiden Joko Widodo berkunjung. Beberapa pedagang mengaku tidak menyangka Presiden berkunjung ke pasar tersebut. Sebagian dari mereka menyebut Joko Widodo merupakan Presiden yang merakyat. Meski jabatannya akan berakhir, namun mereka akan menghormatinya sebagai bapak bangsa. Terkait harga, pedagang mengaku resah sebab pembelinya menurun. Kondisi tersebut diduga dampak dari kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Harapan ini piye? Itu bapakku ya, mudah-mudahan dia diberikan sehat, waras. Walaupun dia pensiun dari presiden kan, bapak kita. Itu. Bapak sendiri sudah berjualan ini berapa lama Pak deh? Nah, lama 5 tahun. 5 tahun. Ini Jawa asli. Di sini. Dengan ekonomi sekarang menurut Pak deh gimana pemerintahan Jokowi? Untuk Pak Jokowi. Iya, pemerintahnya gimana? Untuk pemerataan orang ya, sosial ya, yang dimaksud sosial saya akui bagus. Bagus Pak. Bagus. Bagus ya? Ya, Kalau harga-harga gimana Bu? Stabil atau naik turun? harga ya naik turun. Cuma kita ngomong apa adanya. Yang beli agak kurang memang tahun ini. Tahun ini belinya agak kurang. Agak kurang yang beli. Kalau barangnya? Barangnya naik turun sebenarnya ya baik. Cuma yang beli agak kurang. Beli agak kurang. Kalau ketersediaannya mencukupi atau
hari-hari. Ya, mencukupi atau Untuk gimana? nyewa ya nyukupi, nyewa bayar, kartis, apa, lampu, ya cukup lah. Cukup ya. Namanya modal ya pinjam juga, Mbak. Jadi sisanya untuk makan, sisanya bayar peta, sisanya bayar lampu, kartis untuk makan. Di penghujung jabatannya sebagai presiden, Joko Widodo diharapkan mampu menurunkan harga kebutuhan pokok agar ekonomi masyarakat tetap stabil. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kamis siang menyambangi lokasi penyemaian bibit tanaman di kawasan Mentawir di Penajam Pasir Utara. Lokasi ini mendapat perhatian karena bibit tersebut akan ditanam di areal ibu kota negara di Sepaku dan sekitarnya. Jokowi menyatakan tanaman yang disiapkan jumlahnya 15 juta bibit. Jenisnya beragam, mulai dari tabebuya, pucuk merah, kapur, meranti, ulin, dan lain-lain. Khusus tabebuya diakui jenisnya beragam, mulai warna ungu, putih, dan kuning. Jokowi menyebut tanaman jenis ini untuk mempercantik lingkungan. Metode penanamannya akan diatur Menteri Kehutanan bersama otorita ibu kota negara. Persemaian yang kita persiapkan untuk menghijaukan ibu kota Nusantara plus sekitarnya. Dulu kita masuk belum kelihatan, sekarang ini sudah hampir 100% selesai, tinggal rapi-rapiin aja dan bisa memproduksi yang seperti kita lihat 15 juta bibit. Yang sekarang ada di sini, ada yang untuk estetika keindahan, tabebuya ada, pucuk merah ada, yang nanti untuk mempercantik. Dan tabebuya bukan hanya satu macam, ada yang bunga ungu, bunga putih, bunga kuning, semuanya ada. Tujuan penanaman jutaan bibit pohon di kawasan IKN tersebut untuk mengembalikan kondisi hutan di kawasan IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Otorita Ibu Kota Negara Nusantara terus melangkah. Kali ini, mereka menggandeng Komite ESG atau Environment, Social, and Governance untuk bekerja sama. ESG atau Tata Laksana, Sosial, dan Lingkungan ini beranggotakan 9 orang. Tugas mereka adalah mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara. Biar sedikit eksis ya, Pak. Siap, selanjutnya di Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono menyatakan, kerjasama dengan Komite ESG dinilai penting. Tujuannya adalah agar pembangunan IKN terus mendapatkan pengawasan melekat dan tetap berwawasan lingkungan. Baik, kita tunjukkan 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk aplaus yang meriah Komite ESG. Kami memperkenalkan anggota Komite Environment, Social, dan Governance, Tata Laksana, kemudian lingkungan, dan juga sosial. Jadi yang dipimpin oleh Profesor Renat Kasali, jumlahnya 9 orang, orang-orang yang sangat prominent di bidangnya. Ini 9 pendekar, kalau saya bilang gitu, yang akan mengawal kota Nusantara ini sebagai kota yang benar-benar nanti green, ya, sangat comply dengan macam-macam kebutuhan untuk melestarikan lingkungan hidup, kemudian juga climate change, perubahan iklim, ya, itu akan kita benar-benar jaga. Lalu juga tentang sosial, inklusivitasnya seperti apa, dan penting juga adalah tata kelola, governance. Ya. Dipersilakan untuk Bapak Bambang Susantono, Bapak Doni Rahayu,
Ketua Komite ESG Renald Kasali memastikan anggota Komite ESG merupakan orang yang ahli di bidang tata laksana, sosial, dan lingkungan. Mereka akan bekerja sungguh-sungguh. Kelola Otorita Ibu Kota Nusantara. Izin untuk bisa kembali ke tempat semula. Terima kasih Bapak Ibu. Baik para hadirin. Saya dapat perintah dari Pak Bambang, harus prominent. Jadi orang-orangnya harus spesial, harus yang punya nama di dalam bidangnya. Dan namanya bukannya lokal, tapi internasional. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, harus mewakili 3 aspek itu. Ada yang aspek lingkungan, ada yang aspek sosial, ada yang aspek governance. Jadi ketiga-tiganya kami cari yang terbaik, kami hubungi, kami bicarakan, dan tentu saja kami juga lihat, bukan hanya laki-laki semua. Tapi ada gendernya, karena ini adalah equality. Ya. Tapi gender bukan sekedar gender, tapi gender yang the best. Usai penandatanganan kesepakatan, Komite ESG akan langsung bekerja mengawasi berbagai kebijakan terkait pembangunan ibu kota negara di Sepaku, Penajam, Pasir Utara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sekarang juga pengurus kabin. Sebagai social entrepreneur,